Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Hawa Ramawati dengan NPM 22110070 dari kelas 3B jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membuat video proses konseling mengenai stres karena tugas yang menumpuk dengan saya sendiri sebagai konselor dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Darmavita Sari, kelas 2 SMA. Saya berperan sebagai konseling. Permisi, selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Dera. Ini benar dengan Mbak Dera ya, yang tadi malam sudah berjanji sama saya lewat WhatsApp. Mbak Dera ini kelas 2 SMA ya, betul? Betul, Bu. Oh, oke. Jadi gimana kabarnya hari ini Mbak? Tadi gimana perjalanannya? Kehujanan enggak? Kelihatannya mendung ya hari ini. Gimana kabarnya Mbak Dera? Selamat siang, Bu. Hari ini kabar saya sangat tidak baik-baik saja. Saya merasa tertekan dengan pekerjaan sekolah dan pekerjaan yang harus saya laksanakan. Oke Mbak Dera, jadi apapun yang kamu rasakan di sini benar, dan kamu juga tidak perlu merasa sendirian ya, karena saya akan menerima perasaan kamu. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling pada siang hari ini, mungkin apakah ada hal-hal yang tidak ingin dibicarakan nanti, seperti hal-hal yang membuat Mbak Dera tidak nyaman? Tidak ada, Bu. Saya nyaman membicarakan apa saja dengan Ibu. Oke Mbak Dera, bisakah Mbak Dera menceritakan lebih banyak tentang perasaan yang Mbak Dera rasakan ketika menghadapi banyak tugas dan tekanan ini? Apakah ada hal-hal yang muncul di benak Mbak Dera? Kadang saya berpikir untuk berhenti sekolah saja karena sudah tidak sanggup menghadapi tuntutan yang terlalu banyak ini. Saya juga sering memikirkan gimana tanggapan orang tua dan guru ketika nanti nilai satu jelek gitu, Bu. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya kamu merasa kewalahan dan terbebani ya, karena banyaknya tuntutan tugas dari harapan orang lain. Apakah itu yang kamu rasakan, Mbak Dera? Iya, betul sekali, Bu. Saya merasa tertekan dan takut mengecewakan dari semua pihak. Semua pihak itu yang kamu maksud pihak orang tua dan guru ya maksudnya? Iya, Bu, betul sekali. Jadi yang kamu rasakan saat ini adalah cemas, takut, dan tertekan ya Mbak Dera. Apakah saya sudah memahami perasaan kamu? Iya, Bu, itu persis sekali yang saya rasakan. Oke Mbak Dera, jadi dari yang kamu ceritakan tadi, menurut saya kamu harus mencoba berbicara dengan guru pembimbing dan orang tua kamu ya, mengenai beban tugas yang kamu rasakan saat ini. Mungkin nanti mereka bisa memberikan dukungan agar
kamu tidak terlalu sendirian dan terlalu stres dalam menghadapinya. Apa pendapat kamu tentang saya Dede? Sepertinya itu sangat baik, Bu. Saya akan berusaha lebih terbuka kepada mereka. Bagus ya Mbak Dara kalau begitu. Lalu apakah Mbak Dara ini sudah pernah mencoba beberapa strategi tentang untuk mengelola stres ini, seperti melakukan hobi Mbak Dara, relaksasi atau berolahraga ringan misalnya? Apakah Mbak Dara sudah pernah mencoba? Belum sempat, Ibu. Waktu saya habis untuk mengerjakan tugas terus. Baiklah, coba Mbak Dara ceritakan lebih detail lagi ya tentang bagaimana sih harinya tugas Mbak Dara, kok sampai nggak bisa atau nggak sempat relaksasi sama sekali. Jadi begini, Bu. Saya itu selalu dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru untuk dikerjakan di rumah. Nah, tetapi setelah saya kerjakan, besoknya tidak dinilai. Malah bukan dapat nilai, malah dapat hikmahnya saja. Lalu bagaimana yang kamu rasakan saat teringat dengan deadline tugas yang menumpuk? Saya merasa panik dan jantung berdebar kencang dan sulit untuk tidur karena memikirkan hal itu terus. Jadi kamu merasa sangat tertekan ya dengan tugas yang menumpuk, dengan tugas dan pekerjaan yang menumpuk itu ya? Benar sekali, Bu. Jadwalnya berjibun dan saya kerepotan untuk mengejarnya. Oke, saya paham sekali ya tentang perasaan tertekan menjadi pelajar tuh memang banyak banget tuntutan tugas, dan tuntutan tugas itu memang berat. Namun penting juga bagi Mbak Dara untuk tidak melupakan kesehatan fisik dan mental di tengah aktivitas Mbak Dara yang padat atau di tengah kesibukan seperti ini. Iya, Bu. Badan saya tuh terasa lelah sekali. Padahal masuk kelas 2 SMA. Apalagi nanti kalau udah kelas 3 ya, Bu, pasti makin banyak lagi tugas-tugas menumpuk. Mbak Dara, apakah boleh diceritakan lebih detail lagi bagaimana Mbak Dara mengorganisasikan waktu dan mengerjakan tugas sehari-hari? Jadi begini, Bu, saya berangkat sekolah itu pagi, terus pulang sore. Nah, kalau ada tugas yang ngerjain sore sampai malam. Terus nanti kayak gitu lagi sehari-hari, kayak gitu lagi ulang-ulang. Pantas aja Mbak Dara, kamu kayak merasa kelelahan gitu ya. Sepertinya kamu juga kurang meluangkan waktu untuk istirahat dan kayak relaksasi di sela-sela rutinitas harian kamu yang padat ya Mbak Dara. Iya, Bu, mau istirahat dan rileks pun rasanya bersalah karena tugas yang sangat menumpuk. Saya mengerti sekali ya Mbak dilema yang Mbak Dara rasakan. Namun untuk meluangkan sedikit waktu untuk relaksasi itu penting ya, agar Mbak Dara juga tidak stres dan lelah secara berkelanjutan. Coba pikirkan
aktivitas relaksasi apa sih yang mungkin bisa Mbak Dara lakukan sejenak di sela aktivitas yang padat ini? Sepertinya saya akan mencoba meditasi singkat seperti olahraga ringan ketika merasa lelah. Baik, itu juga ide yang sangat bagus ya. Jadi kayak lakukan relaksasi walau hanya 10 sampai 15 menit saja agar pikiran Mbak Dara juga kayak fresh lagi, fresh kembali. Jangan lupa juga untuk makan teratur dan cukup istirahat ya Mbak Dara. Perlahan juga coba kurangi sedikit demi sedikit begadang di tengah malamnya. Bagaimana menurut Mbak Dara? Baik Bu, saya akan mencoba saran Ibu untuk lebih memperhatikan kesehatan diri saya sendiri. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Oke Mbak Dara, sebelum kita mengakhiri konseling kita pada siang hari ini, apakah ada yang ingin Mbak Dara sampaikan atau diskusikan lebih lanjut? Ya Bu, sebenarnya saya juga khawatir tentang prestasi akademik saya. Rasanya merasa sulit untuk meraih nilai tinggi dengan tugas yang begitu banyak. Mungkin pemikiran seperti itu juga bisa memperburuk perasaan stres kamu sebelumnya ya Mbak Dara. Baiknya kita juga bicarakan mengenai ekspektasi dan bagaimana cara mengelolanya ya Mbak Dara. Bagaimana pandangan Mbak Dara terhadap prestasi akademik? Saya selalu berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi, Bu. Orang tua saya selalu mengharapkan yang terbaik dari saya. Dan saya sendiri bakal membuktikan kalau saya mampu untuk meraih semuanya. Pemahaman tentang bahwa orang tua memiliki harapan besar terkadang dapat menambah tekanan di diri Mbak Dara juga ya. Bagaimana jika kita mencari cara untuk mekomunikasikan ekspektasi dan realita yang kamu hadapi kepada orang tua? Saya tidak yakin bagaimana mereka akan meresponnya, Bu. Mereka selalu mementingkan pentingnya prestasi akademik saya. Mungkin kita nanti bisa merencanakan cara untuk berbicara dengan mereka dengan penuh kejujuran ya Mbak Dara. Kayak kejujuran dan empati seperti itu, sehingga mereka juga dapat bisa nih memahami tentang keadaan Mbak Dara, tentang beban tugas yang Mbak Dara hadapi. Bagaimana menurut Mbak Dara? Saya akan mencoba, Bu. Emang perlu ada komunikasi yang terbuka kepada mereka. Itu langkah positif ya Mbak Dara. Selain itu, perhatikan juga bahwa nilai tidak selalu mencerminkan seutuhnya kemampuan atau nilai diri seseorang atau nilai diri dari Mbak Dara sendiri. Terkadang memberi diri Mbak Dara sendiri sedikit kelonggaran itu juga dapat membantu mengurangi tekanan. Bagaimana reaksi Mbak Dara terhadap ide tersebut?
Saya setuju Bu, kadang saya terlalu keras kepada diri sendiri. Jadi apa langkah konkret yang bisa Mbak Dera? Oke Mbak Dera, jadi apa sih langkah konkret yang bisa Mbak Dera ambil untuk memberi diri sedikit kelonggaran dan mengurangi beban stres yang Mbak Dera hadapi? Mungkin saya bisa mengatur prioritas tugas dan fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting. Lalu Saya juga mengingat bahwa saya manusia yang mempunyai batasan. itu adalah suatu ide yang baik ya Mbak Dera. Mengenali batasan diri sendiri dan mengatur prioritas juga akan membantu Mbak Dera dalam mengelola tugas dengan lebih efektif. Gimana jika kita membuat rencana jangka pendek untuk memulai perubahan tersebut? Saya setuju Bu. Mungkin saya bisa memulai dengan membuat jadwal yang teratur dan lebih memberi waktu untuk istirahat. Itu langkah yang positif ya Mbak Dera. Jadi Mbak Dera juga harus ingat proses perubahan itu membutuhkan waktu. Jadi berikan diri Mbak Dera juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana perasaan Mbak Dera setelah kita berbicara mengenai hal ini? Saya merasa lebih lega Bu, dan terima kasih atas saran dan dukungan dari Ibu. Sama-sama Mbak Dere. Sejauh ini kita telah membahas beberapa solusi yang bisa saya berikan untuk Mbak Dere lakukan ya terkait masalah stres ini, seperti berbagai cerita dengan orang terdekat, dan seperti melakukan relaksasi ringan seperti itu di sela kesibukan. Apakah Anda sudah merasa sedikit lega setelah berdiskusi tadi? Iya Bu, saya merasa lebih agak lega ketika saya sudah berbagi cerita kepada Ibu. Baiklah kalau begitu ya Mbak Dere, seperti janji kita di WhatsApp, kita melakukan sesi konseling ini dalam waktu 30 menit ya. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasan mengenai masa Mbak Dere di lain waktu dan di lain kesempatan apabila Mbak Dere ingin berdiskusi lagi dengan saya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, semoga hari Mbak Dere menyenangkan terus ya, dan semoga Mbak Dere juga bisa melewati tugas-tugas dengan lancar. Kamu dengan lancar, pasti kamu bisa kok menghadapi masalah-masalah ini. Semangat ya Mbak Dere. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak Dere, jaga jalan ya Mbak. Itu tadi mengenai video proses konseling stres karena tugas yang menumpuk. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.